Sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dian Rafael Tambunan dengan NIM 11S24030. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum Astrudat yang pertama. Di sini saya membuat public class matrix, yaitu di mana kelas ini digunakan untuk merepresentasikan matriks beserta operasi-operasi dasarnya. Lalu untuk deklarasi atributnya bisa kita lihat public matrix sama dengan integer baris, kolom, dan string name. Nah, jadi di dalam kelas ini terdapat beberapa atribut, yaitu atribut elemen adalah array 2 dimensi yang menyimpan nilai matriks. Kemudian baris dan kolom menyimpan ukuran matriks, dan name itu digunakan untuk memberi nama matriksnya. Lalu untuk konstruktor matriksnya itu bisa kita lihat di sini terdapat public matrix, integer baris, integer kolom, string name. Nah, jadi ini itu dipanggil saat objek matriksnya itu dibuat. Lalu di sini saya menginisialisasinya itu dengan jumlah baris dan kolom. Lalu membuat array 2 dimensi sesuai ukuran tersebut, dan yang saya menyimpannya dengan nama matriks. Lalu untuk metode set elemennya ini di sini terdapat integer baris 01, kolom 01, dan integer nilai. Nah, jadi metode set elemen ini digunakan untuk mengisi nilai matriks pada posisi tertentu, yaitu berdasarkan indeks baris dan kolomnya. Lalu untuk public integer get elemennya ini di sini digunakan untuk mengambil nilai elemen matriks dari indeks tertentu. Nah, untuk metode displaynya itu terdapat public void display system out println matrix plus name plus for integer i sama dengan 0, i baris i. Jadi metode display ini berfungsi untuk menampilkan matriks ke layar. Jadi saya menggunakan dua perulangan bersarang. Jadi perulangan pertama itu untuk baris dan perulangan kedua untuk kolom. Nah, lalu untuk public boolean add-nya itu adalah untuk menjumlahkan matriks. Jadi si program nanti bakal mencek apakah jumlah baris dan kolom kedua matriks itu sama. Nah, di sini sebelum menjumlahkan si matriks itu, program mengecek apakah jumlah baris dan kolomnya itu kedua matriks sama. Jadi kalau ukurannya sama, maka setiap elemen yang dijumlahkan satu persatu dan hasilnya disimpan kembali ke matriks yang pertama. Jadi bisa kita lihat for integer i, this baris i plus for integer j sama dengan 0, this column, this set element i j, this get element ij plus b get element ij. Nah, jadi nanti kalau ukurannya sama, maka setiap elemen yang kita jumlahkan satu persatu dan hasilnya disimpan kembali ke matriks yang pertama. Lalu metode subtract-nya itu digunakan untuk pengurangan matriks, dan sama seperti penjumlahan, ukurannya juga itu harus sama. Nah, di sini dibuat for integer i, this baris for integer j sama dengan 0, b set element, b get element, dan this get element. Jadi nanti pada metode ini hasil pengurangannya itu disimpan ke matriks B, bukan ke matriks utama. Lalu untuk multiply-nya ini nanti untuk perkalian matriks. Jadi program bakal mengecek apakah ukuran si matriks ini memenuhi syarat perkalian. Jadi jika syaratnya terpenuhi, maka dibuat matriks baru sebagai hasil perkalian. Maka nanti string new name, this name plus kali b name. Baru matriks selanjutnya itu new matrix, this baris kolom, b kolom, dan new name. Nah, jadi untuk perkalian matriks itu dilakukan menggunakan 3 perulangan bersarang, di mana setiap baris dikalikan dengan setiap kolomnya. Jadi nanti for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari this baris, i plus, baru for integer j sama dengan 0, j baris kolom, j plus integer sum sama dengan 0. For integer k sama dengan 0, k dis kolom k. Jadi sum plus this element, i k, b element. Nah, jadi nanti untuk perkalian matriksnya itu dilakukan menggunakan 3 perulangan bersarang tadi. Jadi kita lanjut untuk matriks app.java-nya. Nah, untuk matriks app.java ini kita di sini ada import java util release dan import java util scanner.
Jadi yang pertama itu saya mengimpor dua library, ya ini yang kedua ini adalah library-nya, yaitu scanner untuk menerima input dari pengguna dan release untuk menyimpan beberapa objek matriks. Lalu kita mendeklarasikan kelas dan main methodnya itu di public class matrix app, public static void main string arts. Jadi selanjutnya saya membuat kelas matrix app yang berisi method main tadi. Jadi nanti program ini bakal menjalankan dari method main. Lalu inisialisasi scannernya ini, scanner garis sama dengan new scanner. Jadi nanti di sini saya membuat objek scanner untuk membaca input dari keyboard. Lalu membuat release bernama matrix yang digunakan untuk menyimpan beberapa objek matrix. Lalu saya buat untuk input jumlah matriksnya itu integer jumlah sama dengan garis next integer. Jadi nanti variabel jumlah yang digunakan itu untuk menentukan berapa banyak si matriks yang bakal dibuat. Lalu terdapat perulangan dalam membuat matriks, yaitu for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari jumlah i plus plus. Jadi perulangan ini digunakan untuk membuat matriks sebanyak jumlah yang dimasukkan oleh si penggunanya nanti. Dan di sini juga terdapat input identitas matriksnya. Jadi di sini terdapat string name, integer baris, integer kolom. Jadi setiap matriks memiliki namanya nanti. Lalu untuk membuat objek matriksnya itu terdapat matriks sama dengan new matriks, baris, kolom, dan namanya. Jadi nanti kita membuat objek matriks menggunakan konstruktor dari kelas matriksnya. Dan untuk informasi matriks yang kita buat itu ada sistem outprintln, yang dimana baris ini hanya berfungsi untuk menampilkan informasi matriks yang sedang dibuat. Lalu untuk mengisi elemen matriksnya kita gunakan for integer j sama dengan 0, j lebih kecil dari baris j plus. Jadi dua perulangan bersarang yang kita gunakan ini untuk mengisi setiap matriks sesuai ukuran baris dan kolomnya. Lalu untuk matriks add matriks ini, setelah matriks selesai dibuat dan diisi, matriks tersebut disimpan ke dalam release. Lalu kita menampilkan matriks pertama, yaitu integer target pertama. Jadi variabel target 1 ini digunakan untuk menentukan matriks pertama yang ingin ditampilkan. Lalu ada TreeCatch. Nah, TreeCatch ini itu program untuk mencoba mengambil matriks dari release dan menampilkan menggunakan metode display. Nah, di sini terdapat catch index out of bounds exception, di mana jika indeks matriks ini nggak valid, maka program akan menampilkan pesan error dan berhenti. Lalu menampilkan matriks kedua, yaitu integer target 2, yang dimana untuk integer target 2 ini langkah ini sama seperti sebelumnya, tapi digunakan untuk matriks yang kedua. Nah, untuk penjumlahan matriksnya itu kita bisa lihat di sini menggunakan sistem outprintln. Jadi penjumlahan matriks ke sekian plus target 1 dengan target kedua. Nah, jadi untuk pengurangan matriks juga sama. Kita juga menggunakan sistem outprintln untuk pengurangan, yaitu matriks ke sekian ditambah target kedua dengan target ke 1. Jadi untuk menampilkan matriks ketiga juga sama dengan matriks yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, mungkin program ini memungkinkan si pengguna membuat beberapa matriks, menampilkannya serta melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian matriks secara dinamis. Dengan menggunakan release, jumlah matriks yang dibuat menjadi lebih fleksibel. Mungkin untuk memastikan bahwa code-nya berjalan, maka saya akan memasukkan outputnya. Nah, ini untuk outputnya, untuk inputnya matriks, dan ini untuk outputnya. Nah, buat matriks ke 1 dengan ukuran 2x2 dan juga matriks A. Ini matriks ke 1, matriks A-nya itu 1, 2, 3, 4. Dan ini untuk yang kedua, matriks kedua, hasil penjumlahan matriks ke 1 dengan kedua ini, dan hasil pengurangan matriks kedua dengan ke 1 matriks B, yaitu min 1, min 2, min 3, dan min 4. Sekian penjelasan video saya. Mohon maaf jika ada kesalahan.
Sekian dan terima kasih. Yeah.